Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Novinaldi. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya create, read, update, delete pada salah satu framework yang terbaru sekarang sudah rilis, yaitu versi 4. Jadi teman-teman yang biasanya bermain di CI yang versi 3, itu saya lihat di bagian user guide-nya itu sangat beda sekali cara pengkodingannya, ya. Cara pengkodingannya dimulai dari cara merunning aplikasinya dan seterusnya gitu ya. Baik, pada video kali ini saya akan menunjukkan atau memberikan ilmu, berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya CRUD di Coinitar versi 4 ini. Baik, yang perlu teman-teman siapkan adalah silakan di-download Coinitar versi terbarunya. Kebetulan saya sudah mendownload. Silakan di-extract saja ya. Di-extract versi terbaru ini. Kemudian silakan teman-teman cut atau pindahkan ke salah satu server kita. Kebetulan di video kali ini saya menggunakan yang namanya XAMPP. Jadi letaknya di htdoc ya. Yang biasanya kalau teman-teman udah bermain di CI pasti udah paham semuanya. Silahkan ditunggu. Kemudian silakan di rename ini file. Saya misalkan ini misalnya CRUD CI 4 gitu ya. Sini saya buka menggunakan Visual Studio Code. Ini salah satu editor yang paling saya sukai gitu ya. Kemudian teman-teman untuk merunning aplikasinya itu sangat beda sekali. Kita bisa menggunakan terminal di Visual Studio Code-nya ya, dengan cara mengetikkan php spark serve. Kalau pengen secara default itu portnya 80, tapi kalau pengen membedakannya, mana tahu port 80 itu sudah dipakai, teman-teman bisa mengetikkan perintah ini port sama dengan 8081 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau untuk portnya teman-teman bisa lihat di user guide-nya ya, terserah mau port berapa gitu. Jadi kebetulan saya pakai default saja. Saya enter. Ya, di sini silakan dicek, maaf bukan dicek ya, tapi dikunjungi link ini dengan mengetikkan localhost 8080. Gitu ya. Ini tampilan awal dari CI yang versi 4 ini. Baik, terlebih dahulu kita setting di bagian environment-nya ya. Di environment ini kita rename filenya, kita tambahkan titik di depan ya. Kemudian ini saya tutup dulu. Kemudian di CI environment-nya ini saya copy dulu ya, saya aktifkan, saya ubah jadi development. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menghosting CI 4 ini atau menggunakan VPS, jangan lupa diubah dan bentuk ke production. Baik, ditutup lagi. Selanjutnya untuk struktur tabel foldernya itu sangat berbeda sekali di versi CI3 ya. Jadi kalau versi CI3 versi Coinitar yang ketiga itu ada 3 folder inti aja ya, bukan 3 ya, tapi 2, sistem dan application. Tapi kalau versi 4 itu udah banyak foldernya, tapi saya belum memahami seluruh yang ada dalam file ini. Jadi saya cuman mencoba memberikan tutorial cara CRUD pada CI 4 ini. Baik, silakan buka di bagian config, kemudian database. Ini kalau kita pengen koneksi ke database, buka di file app config database.php, username root ya, password kosongin, database ini nama database yang kita buat ya, misalnya db latihan php mysql. Kebetulan saya udah buat tabel di sini, maaf, database db lat php mysql. Saya menggunakan sebuah tools yang namanya SQLiok untuk memanipulasi database saya. Teman-teman silahkan buat tabel mahasiswa ya, atau pertama dulu buat database db lat php mysql, kemudian sesuaikan dengan konfigurasi yang ada di sini.
Setelah itu buat tabel mahasiswa yang mana kolomnya yang ini atau fieldnya ya, name, nama, jengkel dan seterusnya. Silahkan di pause saja. Di bagian name itu ada primary key not null. Untuk database ini saya nggak ajarkan bagaimana membuat database tabel dan field ya. Jadi saya kira teman-teman udah paham sampai di sini. Baik ya, kita masuk aja sini langsung. Sudah, kemudian di controller kita misalkan ya, kita buat sebuah file mahasiswa.php. Nah, ini di dalam pengcodingnya ada sedikit berbeda. Biasanya kita langsung mengetikkan kelas gitu ya. Kalau di versi C4 itu tambahkan namespace, app, kemudian controllers. Nah, itu ya. Kemudian use coordinator, kemudian garis backslash itu controller, nggak pakai s. Nah, baik ya. Kemudian baru kita buat kelas mahasiswa extend controller. Biasanya di CI3 itu kita menggunakan CI controller gitu ya. Baik, kita coba langsung menampilkan data ya, menampilkan data dari tabel mahasiswa ini. Namun ingat teman-teman, isi dulu datanya minimal 2 lah gitu ya. Baik, saya buat fungsi di sini, fungsi misalnya index. Untuk membuat fungsi, teman-teman boleh menambahkan public, terserah ya. Kemudian di sini untuk koneksi database, saya menggunakan sebuah model. Maka kalau menggunakan model, tambahkan dulu use coordinator backslash model gitu ya. Oh maaf, bukan di sini, salah. App kemudian model, kemudian nanti kita akan buat sebuah kelas model mahasiswa. Nah, oke, terlebih dahulu jangan lupa buat file terlebih dahulu di modelnya, klik kanan di bagian models. Di sini kita buat model.mahasiswa. Oke, namespace sama seperti yang tadi, cuman kita panggil yang namanya app models ya, models. Oke ya. Kemudian use coordinator, kemudian model, kemudian kelas model mahasiswa extends model. Oke. Kemudian saya membuat sebuah fungsi construct ya. Biasanya kalau di CI3 itu ada parent ya. Nah, di sini saya membuat sebuah variable string db. Kemudian saya buat panggil fungsinya db connect, koneksi ke database yang sudah kita setting di yang sudah kita konfigurasi tadi ya. String db ini sebuah variable. Ini db terserah, mau db atau mau database boleh, terserah ya. Tapi bagusnya saya buat db atau dbs ya, tergantung teman-teman. Baik, di sini saya buat fungsi lagi untuk tampil data. Saya gunakan sebuah query builder, tapi bukan query dari MySQL ya. Return, kemudian saya buat sebuah string db tabel mahasiswa, kemudian saya get. Dulu. Jadi query builder ini hampir sama dengan perintah select bintang from tabel mahasiswa. Baik teman-teman ya, seperti ini mudah-mudahan paham. Kemudian get, kembali ke controller. Saya buat dulu sebuah variabel mas, terserah nih variabelnya apa. Kalau saya buat nih mas, new class model mahasiswa. Yang ini, gitu ya, atau kelas yang sini samain. Kemudian saya panggil di sini string data array, kemudian saya buat sebuah tampil data, kemudian mas saya panggil fungsi tadi, fungsi yang ada pada model tampil data ini sini. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan paham. Kemudian kalau di CI3 itu kalau memanggil view itu menggunakan string load view. Kalau di CI4 sangat beda sekali.
dengan perintah echo view, kemudian view tampil mahasiswa. Nah, anggap saja seperti itu. Jangan lupa kita panggil variabel data ini. Ingat, nantinya tampil data akan jadi sebuah variabel nanti di view. Baik teman-teman, selanjutnya kita buat view tampil mahasiswa. Saya copy di sini, saya buat di view, saya copy, pastekan .php. Nah, di sini hanya file biasa saja ya, file HTML biasa. Saya buat di sini data mahasiswa, ini sebagai title-nya saja. Kemudian di body-nya saya buat misalnya H2 ya, data mahasiswa. Di sini saya buat tabel, bordernya 1. Nah, untuk kolomnya saya gunakan tag head. Saya buat th untuk nomor, panggil fieldnya, semua field yang ada, name, nama mahasiswa, kemudian jenis kelamin misalnya atau jengkel, saya singkat saja. Kemudian saya buat ini tempat tanggal lahir, gitu ya. Kemudian apalagi alamat. Kemudian di sini kita buat telepon atau HP gitu ya. Sudah ya. Kemudian saya kasih aksi di sini untuk edit dan hapus nantinya. Baik teman-teman, kalau kita jalankan, ini kita jalankan terlebih dahulu. Cara jalankannya gini, mahasiswa. Nah, tampil ya. Kalau kita pengen full, saya tambahkan di sini deh CSS style. Saya panggil tag name dari tabel. Saya buat width-nya 100. Kemudian saya kasih border collapse namanya. Saya kasih collapse. Saya lihat hasilnya. Nah, gitu ya. Untuk data kita gunakan namanya tag tbody. Oke. Di sini nampilin datanya kita menggunakan PHP ya. PHP. Nah, terlebih dahulu saya buat variabel nomor dulu. Kegunaannya untuk menampilkan nomor urut. Kemudian saya buat for each, menampilkan datanya. For each variabel tampil data as string row. Gitu ya. Kemudian string nomor plus. Untuk penutup and for each-nya saya buat PHP lagi. And for each. Nah, gitu ya. Oh ya, di kontrol mahasiswa itu ada ketinggalan. Jangan lupa di get result. Get result. Gitu ya. Jadi sama kayak di PHP native MySQL fetch asosiasi gitu ya. Baik, di sini saya buat tr lagi. th untuk nomor. Nomor itu ya, ini echo PHP ini bersama kayak ini echo. Nah, ini saya persingkat saja supaya rapi gitu ya, atau kelihatan enak gitu dipandang. Kemudian untuk th nya sudah, td di sini lagi saya nampilin name dan seterusnya dengan cara yang sama. String row kita panggil fieldnya name. Nah, ini ya. Ini dalam bentuk array asosiatif, bukan array asosiatif, tapi array objek. Ya, maaf tadi ya. MySQL fetch object. Kita menampung field-fieldnya dalam bentuk objek. Ini name. Kemudian saya copy saja ya. MAS nama, di sini jengkel, di sini tempat lahir ya. Ini field ya. Jangan sampai ragu pula, teman-teman. String row, MAS tanggal lahir. Oke. Kemudian ini saya copy lagi untuk alamat. Di sini untuk telepon. Oke, di sini untuk
tombol edit dan hapus, teman-teman ya. Saya simpan dulu, saya simpan, saya refresh. Nah itu sudah ya, tampil datanya, kelihatan di sini nampilin data menggunakan CI versi 4. Baik, kita buat tombol tambah, edit dan hapus di sini, teman-teman bisa lihat. Terlebih dahulu kita buat simpan dulu ya. Nah, saya buat tombol di sini dengan P, maaf. Untuk tombolnya saya nggak menggunakan sebuah tag ahref atau link, saya menggunakan button saja. Button, tipe button. Di sini saya buat tambah data. Nah, ketika diklik nanti akan mengarahkan sebuah form, atau kalau di CI ini dia mengarah ke fungsinya. Maka saya buat on click window menggunakan script dari JavaScript, sama dengan keluar dulu ya ke folder, panggil kontrolernya, kemudian apalagi garis miring nama fungsinya gitu ya, form tambah misalnya. Di situ saya refresh, saya klik ini, dia mengarah ke form tambah. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Atau teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini, on click, saya pakai seperti ini ya, sama dengan saya buat perintah PHP echo site URL. Kemudian di sini saya panggil mahasiswa form tambah. Ya, ini nggak ada enter ya, lihat di line-nya, ini nggak enter. Saya refresh lagi, saya klik, ya, sama aja. Nah, baik, kita buat form tambah, fungsi form tambah pada controller. Public function form tambah. Ya, ini saya copy aja supaya cepat. Di sini saya buat nih, hapus. Saya buat view form tambah misalnya, form tambah. Ya, ini kita buat sebuah file baru, preview baru. Maaf. Oke. Sini saya buat form tambah mahasiswa. Gitu ya. Kemudian saya buat H2 sini. Form tambah mahasiswa. Kemudian di sini saya buat tombol kembali misalnya. Tombol kembali itu sama aja. Ini saya copy saja ya. Saya copy buttonnya. Saya buat kembali ke indeks gitu ya. Ini saya buat indeks. So, jika saya jalankan ini, saya refresh itu ya, saya kembali. Kemudian di sini saya buat form ya, saya buat form menggunakan, biasanya kalau CI3 itu biasanya saya kebiasaan menggunakan echo form open untuk tag formnya. Nah, di sini sama, jadi kita akan memanggil sebuah helper form atau form helper mengarah ke nanti simpan data. Ya. Kemudian di sini form close. Nah, kalau saya simpan, hasilnya akan terjadi error. Katanya form open tidak dikenali. Maka kita harus memanggil sebuah helper form. Nah, biasanya kalau CI3 itu menggunakan perintah string di slot helper gitu ya. Tapi kalau CI4 menggunakan perintah helper form. Seperti itu aja. Nah, saya refresh. Oke, baik. Saya back lagi. Di sini saya buat tabel supaya rapi formnya. Kemudian tr jadi lagi saya buat sini input name. Maaf, saya buat aja name-nya. Name input tipe teks, name-nya name, ini name saja. Sebut max length-nya 7, jadi 7 karakter yang bisa diinput. Sebut auto focus. Baik, ini saya copy.
kemudian nama lengkap saya ganti dengan nama, coba size 50 supaya panjang dia inputnya. Kemudian apalagi jenis kelamin ya, kalau jenis kelamin saya menggunakan sebuah inputan radio, nah gitu ya, name-nya Jenkel. Kemudian di bagian value-nya kita buat L, itu yang akan disimpan. Laki-laki di sini, laki-laki. Kemudian di sini perempuan. Kemudian value-nya P. Oke teman-teman, di sini saya copy aja. Kita buat input tempat tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke, di sini teks mas, itu biasa. Di sini tempat misalnya. Untuk tempat saja saya kasih size 30 saja. Kemudian input tipe date, name-nya tanggal, ID-nya ID-nya enggak ya, saya nggak pakai ID. Kemudian di sini input alamat. Alamat saya menggunakan text area. Alamat dulu di sini. Oke ya. Kemudian di sini saya buat inputan nomor telepon. Ini telepon. Kalau pengen untuk input telepon kita bisa menggunakan yang namanya pattern, sebuah pola yang ada pada atribut di HTML. Saya buat seperti ini. Di patternnya itu yang bisa diinput adalah angka sampai 0 sampai 9 kemudian plus gitu ya, dan seterusnya. Baik, di sini saya buat sebuah inputan, ini saya kosongin. Input tipe submit. Kemudian saya kasih value simpan. Oke, saya refresh. Saya klik simpan, dia mengarah ke fungsi simpan data. Baik. Selanjutnya, ini enggak autofocus ya. Autofocus. Sama aja ya. Gitu ya. Oke, simpan data. Kita buat fungsi simpan data. Public function simpan data. Nah, di sini saya buat variabel untuk data-data apa aja mau disimpan. Panggil fieldnya string name. Dia ambil dari inputan mana, nilainya yang mana dari form ini. Nah, dari parameter name gitu ya. Kalau biasanya CI versi 3 itu string this input post. Tapi kalau menggunakan versi 4 ini perintahnya string this request get post. Panggil name-nya. Ini name ya. Ini name. Name dari inputan. Oke. Kalau ini adalah field. Ini saya copy saja supaya lebih cepat. Oke. Kemudian di sini nama. Kemudian HMAS Jenkel. Kemudian MAS alamat. Dan apa lagi? MAS telepon. Ini telepon. Kemudian tempat tanggal lahir ya. MAS tempat lahir. Tempat lahir. Kemudian MAS tanggal lahir. Oke ya. Baik. Kemudian kita akan memanggil fungsi dari model. Maka dari itu kita buat dulu nih. Nanti supaya tidak berulang-ulang kita nanti tampung dalam fungsi construct. Baik, saya buat variabel simpan misalnya. Variabel mahasiswa, saya nanti akan buat sebuah fungsi nanti di model namanya simpan. Memanggil sebuah variabel data. Ini dia. Itu ya. Jadi
Saya copy ini, saya buat fungsi ya, yang mana menggunakan perintah. Biasanya kalau MySQL itu insert into. Nah, saya menggunakan query builder string this db tabel mahasiswa, kemudian insert itu variable data. Ini insert into tabel mahasiswa, kemudian datanya apa? Nah, ini data diambil dari sini. Gitu ya. Jadi kalau kita kosongin ini, jadi data yang disimpan nggak ada data yang dikirim ke model gitu ya. Mudah-mudahan teman paham sampai sini. Baik, kita buat logical. Jika simpannya berhasil, nah saya redirect ke index lagi. Maka kalau biasanya kalau di CI3 itu redirect, kalau sini kita menggunakan perintah return redirect k gitu ya. Kemudian panggil kelasnya, kemudian fungsinya index. Mudah-mudahan paham, teman-teman paham ya sampai di sini. Saya refresh lagi, anggap saja saya buat tanggal sekarang misalnya, telepon, terus simpan, tuh berhasil ya. Oke, selanjutnya kita coba buat aksi hapus. Kalau aksi hapus, terlebih dahulu kita buat tombol di view di sini ya. Nah, saya biasa menggunakan button button, kemudian saya buat hapus. Di sini saya buat on click hapus. Saya bawa nanti sebuah parameter yang ini name. Tuh, kalau refresh itu ada hapus ya. Oke, saya menggunakan sebuah script dulu, JavaScript, fungsi hapus. Jangan lupa buat sebuah parameter name. Ini terserah ya, mau A. Yang penting value-nya udah keisi bahwasannya ini adalah name, parameter pertama gitu ya. Teman-teman kalau udah belajar JavaScript, kalau paham ya, itu ada di channel Sandika Gali atau web programming Unpas. Silahkan belajar dulu mengenai tentang JavaScript gitu ya. Hapus A, kalau saya buat name sini. Saya buat pesan konfirmasi, confirm, Anda yakin hapus data mahasiswa. Jika yakin, klik yes. Jika tidak, return false. Jika yakin, kita arahkan ke location href. Oke, href sama dengan kita buat site URL mahasiswa hapus, kemudian parameternya apa? Tambahkan sini plus name. Nah, jadi ketika klik yes, maka akan diarahkan ke fungsi hapus yang membawa parameter name. Kenapa saya letakin di luar PHP? Karena ini name-nya itu bahasanya bahasa JavaScript. Nah, jadi saya letakin di luar. Saya tambahin tanda tambah. Nah, gitu ya. Baik, jadi kalau misalkan saya refresh ini, saya klik, ya dia mengarah ke sini. Kelihatan ya. Jadi ini kalau kita lihat, kalau teman-teman belajar CI3, itu ada namanya URI segmen. Berarti nilai ini terletak pada URI segmen yang ketiga. Nah, baik, mahasiswa saya buat di sini fungsi hapus. Untuk memanggil URI itu menggunakan sebuah metode service ya, service panggil URI di CI4. Kemudian variable name itu diambil dari URI segmen berapa, get segmen yang ketiga. Nah, saya coba dulu echo string name, tampil nggak? Saya refresh, tuh tampil ya. Kalau misalkan 2, apa yang tampil? Adalah hapus. Jadi ini segmen pertama, 2 dan 3 dan seterusnya gitu ya. Back lagi. Oke. Nah, di sini kita buat logical hapus.
kita copy lagi ini modelnya. Nah gitu ya. Saya pengen hapus, caranya gini, MAS saya buat hapus data, bawakan parameter NIM gitu ya. Ini saya copy aja, tambahkan di model, saya buat fungsi, saya buat return di sini, string this db tabel sama mahasiswa, kemudian delete. Nah, di sini agak beda. Apa yang mau di delete gitu ya? MAS name, ini name. Maaf, ini agak sedikit mengganggu. Nah, jadi hapus ke tabel mahasiswa yang mana kita hapus berdasarkan name ya, menggunakan sebuah parameter array. Oke ya, saya back lagi. Kalau sudah berhasil dihapus, saya redirect. Sama aja, saya copy. Gitu, saya simpan. Saya back lagi. Ini saya hapus. Yakin dihapus? Oke. Sudah. Berhasil ya. Dan kalau saya cancel, ya nggak jadi dihapus. Baik, kemudian kita buat edit. Oke ya. Untuk button edit, saya samain aja kayak gini. Dengan tombol tambah, bedanya adalah saya simpan dulu ya. Nah, ini saya filter dulu. Saya buat edit, mengarah kemana? Ke form edit. Cuman dia akan membawa parameter. Ini saya tambahkan titik ya. Variable row. Kemudian fieldnya ini. Nah, beda yang tadi JavaScript ya. Oke. Baik, saya refresh, saya klik edit. Kelihatan. Baik, kembali ke mahasiswa. Sini saya buat sebuah fungsi form edit. Sama ini. Ya. Baik, saya akan buat variabel ambil data, mengambil nilai atau data dari NIM yang ini. Oke, string mahasiswa. Saya ambil data dari variabel name. Saya buat fungsi ambil data di sini di model. Fungsi ambil data. Nah, oke ya, ini sama dengan yang ini. Perbedaannya adalah kita pengen ini saya get where gitu ya. Kemudian MAS name variable name. Oke, artinya select bintang from tabel mahasiswa where kondisinya yang mana, name, MAS name, nilainya ini name. Oke, saya back lagi. Jika variabel data ambil data itu ada nilainya, get result, ini maaf, saya con ya, con variabel ambil data get result lebih dari ini ya, lebih dari 1, variabel name, nama saya buat ambil, oh ya, saya get row dulu ya. Saya ambil get row-nya gini. Caranya row string ambil data sambil get row. Gitu ya. Kemudian di sini saya buat row dari field MAS nama. Kemudian di sini jenkel string row MAS jenkel sama aja. Ini saya copy aja. Di sini MAS tempat lahir, tanggal lahir, kemudian di sini MAS alamat, kemudian di sini MAS telepon. Sebut tempat, tanggal, alamat, di sini telepon. Oke.
Ingat, ini bukan field ya, tapi ini field. Ya, kalau ini adalah sebuah nanti variabel akan dikirimkan ke view, akan jadi sebuah variabel nanti di view. So, echo view from edit string data. Nah, baik, saya copy aja. Oke, biasanya form tambah itu form edit sama. Jadi saya copy aja. Ctrl A, saya pastikan di sini. Saya edit aja sini. Edit. Nah, saya tes ya. Refresh. Maaf. Saya refresh dulu. Di sini ada form open simpan data. Oh, helpernya nggak ada. Jadi controllernya di fungsi edit jangan lupa panggil helper form. Refresh, kelihatan ya, itu edit. Nah, jadi kalau bedanya edit adalah value-nya muncul di inputan. Maka di sini ini kalau yang namanya name itu kalau primary itu jarang atau nggak bisa diedit ya. Ini saya buat read only. Saya buat di sini echo variable name. Saya simpan dulu. Kelihatan ya? Oke, baik. Saya copy aja di sini. Saya ganti dengan nama. Nah, untuk jengkel nanti kita coba yang lain ya. Coba kita dahulukan aja nih dulu. Tempat di sini tanggal, kalau teks area nggak pakai value ya. Alamat, kemudian sini telepon. Baik, kalau kita simpan, saya refresh. Tuh. Nah, kalau jengkel itu ada sedikit berbeda. Nah, baik, di sini buat sebuah PHP, gitu ya. Ingat, hati-hati di sini. Kita buat logical if. Jika variabel jengkel itu, ya, yang di sini, mana dia? Ini nilainya adalah sama dengan L, gitu ya. Maka buat namanya check it. Tuh ya. Di sini saya copy aja. Sama juga yang di input radio button yang untuk perempuan. Jika P nah, oke ya. Si perempuan saya klik L, dia akan check it ya, nilainya true. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan paham sampai di sini. Baik, untuk update-nya di form open-nya kita ganti dengan update data. Oke. Selanjutnya di sini saya buat update data. Di mahasiswa kita buat fungsi ini untuk simpannya sama aja ya. Saya copy aja di fungsi simpan. Bedanya di sini fungsi update data ya, sama-sama nangkep dia model mahasiswa. Di sini saya buat update ya. Beda yang name itu ini saya hapus, ini saya copy dulu, saya tampung dalam variable name. String data, kemudian name. Oke, saya buat sebuah fungsi di model. Fungsi model. Ya, kita buat return string this db table mahasiswa update. Nah, gitu ya. Update, ambil datanya. Jadi kalau misalkan ragu, di sini ada tutorialnya, query builder. Teman-teman bisa cek di sini untuk updating data. Teman-teman, di sini ada kesalahan. Tadi kita buat update ya, karena di C4 ini ada sebuah fungsi namanya update. Jadi kita ubah jadi edit data. Di modelnya edit data, string data new.
Kemudian kita buat seperti ini, query bouldernya update, dimana name-nya ini fail. Oh maaf, di sini tanda panah ya. Oke, coba edit, saya refresh. Baik, misalnya saya buat totot, saya update. Baik ya, datanya kayak update. Misalnya saya buat sini Fitri. Oke. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman paham dan mudah mengerti dari apa yang saya sampaikan. Kalau jika ada pertanyaan silahkan komentari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.